dia yang begitu. Saya datang di sini bukan menasihati Bapak Ibu dengan Quran dan hadis. Saya hanya memompa Bapak Ibu, memberikan motivasi agar setia dan berkasih sayang sesama Muslim. Saya maunya cuma dua, umat Islam bersatu, Kristen masuk Islam. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu. Makanya Pak Presiden kita, alhamdulillah, good man, manusia terbaik. Beliau berdiri pakai masker di depan televisi atas nama pemerintah, tanpa baca, atas nama biasa baca, atas nama pemerintah. Dari dulu sampai sekarang orang pernah lapor, Pak Maruf, Pak Kiai, itu Pak Yahya kalau ceramah sering singgung Bapak. Apa beliau jawab? Biarlah, itu kan baru belajar Islam. Itu Yahya walau di Ustadz Yahya itu kan baru belajar Islam. Sama juga Ibu Megawati juga orang lapor begitu. Itu kan mualaf. Jadi mereka tidak peduli sama saya. Baguslah kalau pejabat begitu. Karena saya tahu ini barang ini OTG, orang tanpa gejala. Hei kawan, semua penyakit ada gejala. Kalau tanpa gejala berarti omong kok. Ini mantan pengikut iblis, jadi jangan diiblis-ibliskan. Saya pernah mau ceramah di Depok, di Jawa Barat. Saya tinggal di Cibubur. Begitu saya parkir mobil, ada salah satu seorang pengamanan polisi di situ. Dia datang kepada saya, Ustadz, kalau boleh parkir di sebelah, ada keributan sedikit. Keributan apa Pak? Tadi waktu sholat Isya, imam yang sholat, ada juga yang sholat di belakang. Nah, ini dua kelompok ini. Satu kelompok yang suka membidah-bidahkan ini, satu memang pengurus masjid yang memang sudah beranak pinak di situ. Wakaf tanahnya itu adalah wakaf orang tua dan nenek-neneknya. Artinya mereka berkorban untuk membangun masjid. Datanglah kelompok-kelompok kecil yang ingin surga 100 tingkat ini. Iya, ya. Satu sudah takbir, datang kelompok baru ini di belakang juga takbir, sama-sama baca Al-Fatihah. Terjadi keributan. Anak-anak remaja datang tendang yang si imam. Jadi pertengkaran. Begitu saya mau datang ceramah, nggak jadi saya pulang. Di mana Ustadz? Sudah di tol. Kenapa? Kalian sama-sama Muslim berkelahi. Karena apa? Ada kelompok-kelompok yang tidak kita sadari suka memecah belah sesama Muslim. Saya dari awal masuk Islam tidak pernah kalau diundang sholat subuh, ceramah subuh, disuruh jadi imam, jangan pernah harap saya mau. Kenapa? Karena saya sadar saya dari kafir yang masuk Islam. Kalau saya jadi imam sholat subuh, apabila saya membaca kunut, maka yang tidak kunut akan tersinggung. Apabila saya tidak kunut, pelaksana yang suka mengamalkan kunut pasti akan marah. Saya tahu diri. Nah, kepada ibu bapak begitu juga. Masuk di salah satu masjid punya adab. Siapa pengurusnya? Antum tidak berkorban, beli kipas angin pun tidak. Datang mengacau-ngacaukan masjid. Karena hanya dua golongan yang suka umat Islam ini pecah, setan dan kafir. Jadi kalau sudah ada konsep memecah-mecah belah sesama Muslim, berarti itu konsep setan dan kafir. Ini supaya berhenti. Antum kalau mau bikin organisasi baru, jangan seperti Kristen. Pendeta Pantekosta mengatakan kepada Protestan yang tidak baptis Islam masuk neraka. Padahal dua-dua memang ahli neraka ini, baku neraka. Padahal memang sama-sama ke sana, tinggal dilihat siapa yang lebih panas. Nah, ini kondisi seperti ini terjadi juga dalam Islam rupa-rupanya. Dan orang-orang seperti ini, apabila Islam diganggu, tidak mau dia turut serta dalam perjuangan. Saya sudah tahu orang-orang itu. Jago-jago mereka mempengaruhi, hebat-hebat. Tapi begitu Islam diganggu, lari paling belakang. Antum tidak dicari berilmu sekarang ini, ibu bapak saudaraku. Yang dicari dalam Islam ini adalah kualitas
Bagaimana kita membela agama ini tanpa ada yang perintah? Kesadaran diri sendiri. Dan jangan cuma di Pekanbaru, keliling Indonesia, itu baru laki-laki. Berkowar-kowar di daerah sama-sama Muslim, mayoritas Muslim. Yang ada kita dengan kita diadu. Kalau merasa berani, merasa sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, belajar Islam baik-baik, keluar, tegakkan Islam di luar. Itu. Jadi saya nggak bisa dikasih tunjuk body dan gaya sama saya. Saya nggak perlu orang berani, karena saya insya Allah berani. Saya nggak perlu orang pintar, insya Allah saya juga pintar. Dalam berdakwah tidak perlu rombongan. Dalam berdakwah tidak perlu personil. Dalam berdakwah dibutuhkan kesetiaan, keikhlasan, profesionalitas. Itu. Kalau berdakwah sudah 50 orang yang datang dengan rombongan begini, mana mampu masjid begini, kasihan. Naik pesawat, berapa harga pesawat? Belum lagi tes swab tes, sekali cucuk, sekali tusuk, injeksi 250.000. Apa semua itu? Bisnis. Sudahlah, begitu-gitu bisnis. Kalau penyakit mau datang, biar ente pakai karung goni, tinggal mata begini. Ya. Pengecut, penakut, biar karung goni kau tutup. Kalau penyakit mau datang, lewat antum. Apa sih tanda-tandanya virus itu? Sampai hari ini belum pernah ditayangkan di televisi. Nama saya Ahmad. Saya menderita, saya diserang virus tanggal sekian. Gejala pertama saya pusing, gejala kedua saya muntah, gejala ketiga saya mencret, gejala keempat saya napas sesak, dada terasa sakit. Nggak pernah ada. Saya kalau sudah ada yang begitu, tanpa disuruh, insya Allah saya pakai masker, lapis karung goni dari kepala. Ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada virus. Ada virus, saya beriman kepada virus. Jangan karena ada corona, nggak ada corona, penyakit itu ada. Bagi siapa? Bagi mereka yang maksiat, itu akan dihinggapi oleh penyakit. Uang haram hasil nyolong, uang haram hasil pemberian kafir, suruh jaga gereja bukan jaga masjid. Uang haram menghina-hina saudara Muslim, membela-bela kafir. Nah itu. Sekarang kau lolos, sekarang kau jadi pejabat. Yang muda-muda tanda itu orang-orang munafik. Begitu dia pulang di Pekanbaru, umur 80-90 tahun mau ke masjid, tandai dia. Sudah bungkuk pura-pura ke masjid. Assalamualaikum, tendang di kos lampu dia. Kami ini sudah hampir 50 tahun usia saya. 2 tahun lagi sudah 50 tahun saya, besok saya mati. Masih ada yang muda-muda ini, lihat. Hafal betul dia di televisi sekarang. Lihat, oh ini yang munafik, ini yang Ustaz Yahya maksudkan. Datang dia di Pekanbaru, mau ke masjid sudah pensiun. Ini munafik-munafik ini kalau masih jaya, masih berbaju dinas, Allahu Akbar, sombongnya minta ampun. Tapi kalau sudah pensiun, pura-pura pakai sarung, sudah mau mati bungkuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pik. Apa kabar, Pik? Antum lupa, Pik, 15 tahun lalu? Iya. Apa? Antum yang mengatakan orang-orang yang menghafal Quran itu adalah calon teroris? Good looking? Kita orang Islam ini bukan cuma good looking. Nabi kita menurut Michael Hart bukan cuma good looking, the great man in the world. Yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, yang terhebat di dunia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku Michael Hart, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Yang kedua Albert Einstein, yang ketiga Isa Al-Masih. Joko Widodo, Soekarno, Megawati, Soeharto tidak ada di situ. Makanya jangan bandingkan. Soeharto, Soekarno, Megawati, semua presiden, Joko Widodo, begitu mereka meninggal dunia, mereka berharap syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Presiden kita, alhamdulillah, good man, manusia terbaik. Beliau berdiri pakai masker di depan televisi atas nama pemerintah, tanpa baca, atas nama biasa baca, atas nama pemerintah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengecam fitnaan, hinaan, karikatur terhadap Nabi Muhammad SAW dan seluruh Muslim yang ada di dunia. Apa yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, ternyata beliau sayang kepada Rasulullah. Salah kalian. Beliau mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau tahu begitu beliau wafat, la tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab. Karena nanti di pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, dia akan berhadapan dengan hukuman. Hanya satu persoalan yang ingin melepaskan beliau dari dosanya adalah syafaat dari Nabi. Di pelataran kiamat Rasulullah akan memberikan syafaat insya Allah kepada Bapak Presiden Joko Widodo, asalkan beliau memerintahkan aparat keamanan untuk tangkap si Abu Jomos yang tidak setuju dengan Perancis harus dikejar. Jangan cuma Gus Nur. Ya, Gus Nur itu hanya menghina kepada, menurut lawan, hanya menghina kepada organisasi NU. Tapi ini sudah menghina kepada umat Islam seluruh dunia, dan ustaz-ustaz bersuara semua. Si Abu Jomos ini yang suka minum bir di pub. Saya dapat videonya itu dari Ustaz Rahmat Baikuni. Nah, itu orang-orang ustaz-ustaz yang punya data-data. Saya nggak punya data-data begitu. Saya malas pakai data begitu, karena bukan lawan saya. Bagus perintahkan itu, saya presiden sangat mencintai Rasulullah, kenapa antum tidak? Nah, itu tergantunglah, entah ini sahabat atau tidak. Barang itu kan, iya kan? Kalau di pihak penguasa, insya Allah aman. Ade Armando, Denny Siregar, malaikat pun Maula pun nggak mempan itu. Kalau Ustadz Yahya Waloni bagaimana? Oh, saya jangankan kau penjara, mau mati pun saya siap. Begitu jadi tersangka nggak usah lama-lama, saya tinggal ambil Al-Quran, hadis, kitab Durratun Nasihin, langsung datang ke Mabes. Di sel mana komandan? Oh, di sana Ustadz, di kamar sebelah. Ya, nggak usah pakai proses, mohon ditembak mati aja. Hakim nggak usah proses kita, karena kita ini pendakwah, tidak mungkin melakukan tindak pidana. Kalaupun dituduh sebagai tersangka, sudah jangan, nggak usah pakai proses, langsung dor aja komandan. Siap 1x24 jam. Itu akan ada sejarah nanti di Indonesia. Ada tersangka yang tidak pakai pengacara tapi mau ditembak mati. Ini akan ada sejarah. Insya Allah. Sudah keliling Indonesia capek. Ini aja ceramah badan masih gemetar, agak demam. Coba kalau di penjara, cuma duduk menghafal baca-baca Quran terus. Nggak akan mau saya di penjara, karena tidak cocok. Kami pendakwah bukan harus di penjara. Kami justru membantu pemerintah menegakkan agama ini, terutama Islam di masa yang akan datang. Kita berdoa sajalah dalam bulan Maulud ini, seluruh umat Islam, insya Allah, siapa tahu ini adalah tanda-tanda Islam akan jaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu ini tanda-tanda rezim akan lebih memperhatikan keadilannya bagi kaum mayoritas. Kita berdoa, harapan kita kepada Pak Ma'ruf Amin, ya. Beliau ini mudah-mudahan beliau ini sebagai kiai atau mantan kiai atau apalah namanya, dengan kejadian begini, beliau dengan Pak Jokowi akan lebih dekat kepada kaum mayoritas. Yakin sajalah, kita umat Islam ini selalu taat kepada hukum. Kita berdoa kepada ustaz-ustaz kita yang di lapangan ini tinggal beberapa orang saja. Saya, Buas, Tengku, Rahmat Bakauni, Baikuni, si siapa lagi ini, Adi Hidayat, Buya Yahya, Ikal Hasan, dan lain sebagainya. Hanya kami beberapa orang saja yang bisa menegakkan syiar agama ini. Berdoa agar kami tetap dilindungi oleh Allah. Dimanapun kami pergi, jamaah juga dalam keadaan sehat. Kehadiran kami di masjid ini mudah-mudahan dapat memberi berkah bagi seluruh pengurus masjid dan jamaah yang hadir. Insya Allah Desember kami akan kembali lagi, karena akan melewati Siak menuju ke Batam.
Saya besok selesai acara dari sini akan menuju ke Bukit Tinggi dalam pelaksanaan Maulud juga. Nah, di sana memang sudah terbukti bahwa tidak ada lagi lawan-lawan politik. Pokoknya yang masih bersentuhan dengan iblis habis di Sumatera Barat saya. Ada orang yang bilang begini sama saya, Ustaz, jangan lupa kalau mau ceramah di Sumbar, singgung-singgung juga masalah anjing. Sudahlah, biar pegang anjing, yang penting Islam. Nggak peduli saya, bukan urusan saya itu. Kau tidak pegang anjing tapi kau makan-makan harta kafir lebih daripada kau pelihara anjing itu. Nggak usah begitu-gitu. Tidak usah mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Justru itu bikin rusak Islam. Orang mau pelihara anjing, dia orang Islam, sudah lebih dulu Islam dari saya. Masa saya mau tegur? Tahu dia yang begitu. Saya datang ke sini bukan menasihati Bapak Ibu dengan Quran dan hadis. Saya hanya memompa Bapak Ibu, memberikan motivasi agar setia dan berkasih sayang sesama Muslim. Mau sholat di sini pakai kunut, ikuti imam pakai kunut. Jangan yang tidak pakai kunut, tangan tetap lurus. Allahumma hadina biman hadait. Enggak. Wa biman afait. Astagfirullahaladzim. Wa tawallana biman tawallait. Subhanallah. Tidak. Saya kan Muhammadiyah. Sudahlah, ente tidak bisa itu. Aminkan saja. Tidak mungkin setelah berdoa begitu amin, begitu keluar masjid langsung zumbi. Nah, itu bukan ancaman, itu bukan celaka, tapi itu doa. Di mana-mana umat Islam begitu. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Begitu juga yang kunut. Begitu imamnya tidak kunut, gak usah sholat lagi. Tadi kan imamnya tidak kunut, sementara saya kunut, sholat lagi. Sholat yang kedua nggak laku, yang pertama laku. Yang tidak kunut pun kalau imam tidak kunut, yang kunut imam tidak kunut, ikutan aja tidak kunut, nggak apa-apa. Semua masuk surga. Supaya Islam ini aman. Saya maunya cuma dua, umat Islam bersatu, Kristen masuk Islam. Tapi jangan semua. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu. Nggak bisa juga semua. Antum yang sudah di dalam jangan keluar. Sudahlah, datang ke masjid tidak ada beda kok. Masjid di sebelah Al-Muhsinin, ini Ar-Rahim, sama sholat subuh 2 rakaat. Beda dengan di Kristen. Katolik tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Bethel tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Prosetan, Bethel tidak boleh ke Gergaji. Nah itu jadi begitu. Karena pelaksanaan ibadahnya beda. Masjid sama, kuliah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat, 5 waktu dalam sehari. Yang beda cuma apa? Ujung jari. Ada yang lurus begini, ada yang nakal goyang cungkil-cungkil begini. Itu tuh gaya-gaya sholat itu. Kaki celananya ada yang panjang, ada yang jojon, nggak apa-apa. Rapat kaki, jauh kaki, tidak apa-apa. Ada yang mau injak-injak kaki saya, bukan saya lari, karena kelingking saya memang ada luka. Kejar-kejar terus. Kenapa saya bilang antum kejar-kejar kaki saya? Tidak, Ustaz, harus rapat. Kalau tidak rapat, setan lewat. Ente lupa, ente punya kaki buka, setan lewat dari bawah, dari samping. Tidak usahlah. Saya ini masuk Islam dengan logika yang tajam sekali. Jadi nilai-nilai keislaman yang masih berbau logika nggak usah dipraktikkan dalam keimanan Islam, akan mampu disangga oleh logika. Nggak berarti yang begitu. Fikih itu di atas langit ada langit. Yang kita kedepankan adalah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Maka nyata kecintaan kita kepada Nabi dengan tidak menghakimi sesama Muslim. Ente mau 1-2 kali sebelum rakaat pertama boleh, asal hati-hati jangan kena di lampu. Ya kan? Ada yang sholatnya pakai begini, seperti ada pedang, silakan. Ada yang takbirnya sampai 15 kali. Di Aceh saya sama kakek-kakek di samping, pemanasannya lama sekali. Imam sudah mau selesai Al-Fatihah, dia masih pemanasan. Dalam hatiku terlalu gaya nih orang tua. Lama-lama Allah. Lama sekali beliau tarik. Allahu Akbar begini. Ini kalau sholat tarawih di masjid saya di Cibubur 23 rakaat, pulang masjid encok ente. Pinggul kan terlipat kalau begini. Usai sholat saya pegang di pinggang, saya pura-pura salaman, saya peluk. Nggak ada pedang juga. Tapi di mobil saya insya Allah ada hampir 2 meter. Kalau kafir atau munafik ganggu silakan. Kalau kalah dengan tangan, rimbas kamu.
Nah, ada cerita. Ini kita harus begini di akhir zaman. Ada cerita. Ini sudah mau kiamat dunia ini. Sebentar lagi perang antar bangsa. Coba lihat kalau nggak percaya. Perang terjadi antar bangsa. Dunia sudah tua sekali. Ibu-ibu setia kepada suami. Lil mar'ati sir'anit al-qabri wal zawj. Dua hal penting bagi perempuan, kubur dan suami. Taat kalian kepada suami. Kalau enggak, neraka kalau semua kalian semua itu. Biar dia merajuk pulang. Tadi malam saya ceramah, saya bilang istriku, saya kasih contoh, umpamanya saya mati di luar masjid sana, begitu datang malaikat maut, sudah tiba saatnya, istriku juga meninggal. Dia bilang, kalau kamu pergi duluan aja Pak, biar saya belakang. Dia terlalu banyak gaya kau kalau ceramah di depan umat itu. Dia protes sama saya, bayangkan dia. Padahal surganya dia tergantung sama saya, suami, bukan tergantung sama Jokowi dan Maruf Amin. Balik terus ke situ. Tidak pernah mesti hantam itu. Pasti hantam ke situ terus. Dari dulu sampai sekarang. Orang pernah lapor, Pak Maruf, Pak Kiai, itu Pak Yahya kalau ceramah sering singgung Bapak. Apa beliau jawab? Biarlah, itu kan baru belajar Islam. Itu Yahya walau di Ustadz Yahya itu kan baru belajar Islam. Sama juga Ibu Megawati juga orang lapor begitu. Itu kan mualaf. Jadi mereka tidak peduli sama saya. Baguslah kalau pejabat begitu. Padahal sudah malu mereka itu. Begitu. Jangan terlalu kencang kepada sama-sama bos. Nggak masuk neraka Pak Maruf, Pak Jokowi, insya Allah kita doakan jadi baik ke depan. Yang di samping kiri kanan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini nih, bajingan-bajingan ini. Yang suka mengadu domba sesama bos. Kita doakan Islam ini tetap baik. Siapa yang mau pergi demo, silakan demo. Kita bela Nabi dengan cara damai. Kita berdoa kepulangan Habibana Rizik Syihab. Insya Allah kalau memang Allah takdirkan untuk pulang, kita sama-sama berdoa. Kita banyak mendengar nasihat dari beliau. Mari kita bersatu selaku putra putri bangsa, jaga kondusivitas negara. Kalau COVID saya nggak bisa pesan, karena itu walau bisa wahab. Karena saya tahu ini barang ini OTG, orang tanpa gejala. Hei kawan, semua penyakit ada gejala. Kalau tanpa gejala berarti omong kok. Ini mantan pengikut iblis, jadi jangan diiblis-ibliskan. Ente yang jujur-jujur ini aja yang percaya. Kalau mantan munafik pasti tahu. Ini pekerjaan mun dan kap. Mun, kap, mun, kafir, mun, munafik. Antum aja yang percaya, saya walau bisawab. Setiap penyakit ada gejala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.